Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap memasuki kesibukan dalam minggu ini pada hari pertama. Kita semua diberi oleh Tuhan kesehatan dan kekuatan, dan kita diberkati. Program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-37. Kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya memberi tema bagian firman Tuhan ini, mungkin saudara tidak akan sangka-sangka, temanya ialah bingung. Begitu kira-kira temanya. Saya ulangi, temanya ialah bingung gitu ya. Mengapa? Karena saya tahu saudara dan saya bisa jadi juga bingung hari ini atau hari-hari yang sudah kita lalui. Tapi mari baiklah kita kembali kepada firman Tuhan ini supaya ketika kita bingung, sesudah mendengar firman Tuhan ini, semua kebingungan kita itu akan hilang. Dan yang ada adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, tentu tema ini adalah sesuai dengan Nabi atau julukan yang diberikan kepada Nabi Habakuk adalah Nabi yang bingung. Saudara, kalau kita mempelajari Nabi-Nabi dalam perjanjian lama, seringkali nama-nama yang diberikan oleh orang-orang sejamannya atau juga para teolog-teolog kemudian, itu sesuai dengan konteks yang dihadapi. Misalnya Yesaya digelari sebagai pangerannya Nabi karena dia berkecimpung di istana dan dia memiliki akses yang luar biasa keluar masuk istana dan punya kedekatan dengan raja-raja pada waktu itu. Yeremia disebut sebagai nabi yang meratap karena seperti itulah adanya. Tidak ada satu hari dalam hidupnya dia tidak mengalami penganiayaan, dia tidak mengalami olok-olok, dia mengalami banyak ratapan. Dan dialah juga yang diyakini menulis kitab namanya Kitab Ratapan. Bahkan Yehezkiel juga disebut sebagai nabi yang gila karena nabi ini nabi yang penuh dengan tindakan-tindakan simbolik. Tindakan simbolik artinya seseorang nabi melakonkan pada diri dan keluarganya berita yang harus dia sampaikan. Sehingga bangsa Israel bisa melihat tingkah laku nabi itu yang sesungguhnya itulah berita Tuhan untuk mereka. Ya, misalnya dia harus berpura-pura pindah pada malam hari sebagai tanda pengusiran, seperti itulah bangsa itu nanti. Atau mungkin dia membakar makanan atau memasak makanan di atas kotoran juga untuk menjelaskan beritanya, sehingga dia seringkali disebut menjadi nabi yang gila. Salah satu lagi nabi yang disebut dengan Hosea. Hosea juga adalah nabi yang paling malang dalam kitab perjanjian lama. Mengapa saya katakan? Karena nabi ini bukan 1-2 tahun, tapi seumur hidupnya dia harus hidup dengan seorang pelacur. Bahkan yang meninggalkan dia, dan dia harus ambil kembali untuk menjadi istrinya. Saudara perhatikan, inilah kisah-kisah nabi perjanjian lama yang begitu spektakuler dan begitu menarik. Karena itu, saudara harus setia untuk menyaksikan Sate Enak, Saat Teduh Sejenak. Saya akan mencoba mengekspos kisah-kisah ini dalam program
Boker Top Channel. Nah, saudara, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Habakuk itu disebut nabi yang bingung. Sesungguhnya apa yang membuat dia bingung? Yang membuat dia bingung adalah perbuatan Allah yang tidak dapat dimengerti. Ya, walaupun kita hanya membaca pasal 2 ayat 4, tapi untuk memahaminya kita harus melihat secara sekilas, sepintas. Namun saya harap ini bisa jelas seluruh pasal dalam kitab ini. Kalau kita memperhatikan kitab Habakuk, sesungguhnya ini merupakan kitab yang bentuknya atau apa yang seringkali disebut bentuk sastranya itu adalah dialog. Jadi tanya jawab antara Tuhan dengan Nabi. Yang pertama, kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 1 sampai 4, saudara bisa catat dan lihat Alkitabnya. Di situ Habakuk bertanya. Pertanyaannya ialah, mengapa orang-orang fasik menganiaya orang-orang benar, tetapi Allah diam saja? Harusnya kan Allah membela, ya. Bahkan Allah harus menghakimi orang fasik itu. Itu pertanyaan yang pertama yang diajukan kalau kita membaca secara sepintas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Tetapi pertanyaan Habakuk ini dijawab oleh Tuhan pada pasal 1 ayat 5 sampai 11. Jawaban Tuhan ini bukan membuat Habakuk mengerti atau menerima jawaban yang seharusnya, tetapi jawaban Tuhan ini justru membuat Habakuk semakin bingung, saudara. Semakin bingung. Jadi dia tadi sudah bingung, sekarang ketika Tuhan menjawab, dia semakin bingung. Mengapa dia bingung? Karena Tuhan katakan, kamu memang akan tercengang, sebab bukan apa yang kamu lihat saja, tetapi kamu harus tahu bahwa sesungguhnya akulah yang mendorong, akulah yang membuat berinisiatif, akulah yang menyebabkan bangsa kafir, ya. Yang dikatakan bangsa kafir di sini tentu kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 24 itu berbicara tentang bangsa Babel. Jadi akulah yang membuat bangsa Babel ini datang dan menghabisi umatku. Ya. Jadi jawaban Tuhan ini semakin membingungkan Habakuk. Tuhan yang membangkitkan bangsa kafir, bangsa yang sangat kuat, bangsa yang ditakuti bukan hanya oleh orang Israel, tetapi juga ditakuti oleh bangsa-bangsa. Ya. Bahkan dikatakan bangsa kafir saking kuatnya mereka mengumpulkan tawanan itu seperti pasir. Itu saudara bisa baca. Ya. Jadi Habakuk itu semakin bingung. Jadi apa yang dia duga selama ini dalam hatinya, tetapi jawaban Tuhan semakin menjelaskan bahwa Tuhan yang mendatangkan mereka. Ya. Tetapi karena kekuatannya bangsa kafir itu menjadi takabur dan mereka mendewakan kekuatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Habakuk katakan begini, bukankah Allah yang Maha Kudus adalah Allah kami sejak semula? Seharusnya kami tidak ditindas. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus itu bisa melihat semua perbuatan-perbuatan kejahatan, semua perbuatan-perbuatan yang jijik? Ya, ya kan? Pertanyaan kita seringkali muncul juga seperti itu. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Kalau Tuhan itu ada, mengapa masih ada sakit penyakit? Kalau Tuhan itu mengasihi kita, mengapa orang-orang benar masih mengalami banyak penderitaan? Sama pertanyaannya. Jadi sesungguhnya saudara mau berkata atau tidak, sesungguhnya kita sama-sama bingung. Gitu ya. Nah, pertanyaan Habakuk itu kemudian dijelaskan, ya, mengapa Tuhan yang kudus menyaksikan perbuatan-perbuatan itu? Ya, Israel dikatakan seperti ikan di laut yang dikumpulkan. Ya, bangsa itu malah justru bersorak-sorak karena mereka mereka bisa melakukan apa saja untuk menindas umat Tuhan. Ya, jadi memang kalau kita memperhatikan kisah ini misalnya di dalam 2 Raja-Raja 24 atau juga dalam Daniel pasal 1, kita akan mengerti Allah yang menyerahkan umatnya ke tangan bangsa kafir. Tetapi kemudian dari bingung
semakin bingung dan bertambah bingung. Sekarang Tuhan memberi jawaban untuk yang kesekian. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Inilah yang menjadi tema kita. Tuhan menjawab, ya. Kemudian karena jawaban Tuhan itu yang dari bagian sebelumnya, maka mulailah Habakuk bertanya dan dia mulai mengamati. Dia tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Kemudian dia mulai mengamat-amati. Lalu Tuhan menjawab aku. Pasal 2 ayat 2. Tetapi jawaban Tuhan itu, dia katakan, sekarang aku tidak menjawabnya hanya secara verbal saja, tetapi sekarang kamu ambil loh batu, kamu tuliskan apa yang akan saya jawab. Kemudian Nabi itu mulai menuliskan, inilah yang akan terjadi, bahwa kamu akan melihat kehancuran bangsa kafir yang bersuka cita di atas penderitaan umatku. Tetapi supaya kamu bisa melihat itu, maka perhatikanlah apa yang sesungguhnya yang harus kamu pelajari. Itulah pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tuhan pernah pertama-tama berkata, inilah bangsa kafir yang kamu lihat itu. Karena aku menyerahkan kamu ke tangan mereka. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu mereka dapat lakukan untuk membinasakan umatku. Dan mereka bukan semakin takut akan aku, tapi mereka semakin sombong. Ya, itu yang dia katakan. Itu yang Tuhan katakan kepada Habakuk. Bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada, itu bangsa kafir, tidak lurus hatinya. Ya. Tapi yang paling penting, kalimat yang kedua, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa yang dimaksud? Tetapi orang yang benar itu, apa yang kamu lihat, ya, itu tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa hidupmu seperti itu. Tetapi hidup oleh percayanya. Artinya, kita tidak fokus kepada apa yang kelihatan. Kalau kita fokus kepada apa yang terjadi hari-hari ini, kepada segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, mengapa orang-orang benar juga ternyata juga mengalami virus corona, mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Kalau kita hanya fokus kepada semua pengalaman-pengalaman secara kasat mata ini, maka kita juga akan terus dalam kebingungan. Tetapi Tuhan katakan, hiduplah oleh percayamu. Artinya, bukan kepada apa yang kau lihat. Mengapa Tuhan katakan ditulis? Supaya orang lain menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan menang atas orang-orang benar. Memang ada waktu yang sesungguhnya hidup oleh percayamu, itu berarti ada satu masa di mana umat Tuhan harus diuji. Diberi satu ruang di mana orang percaya harus melihat bagaimana Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Apa itu iman? Kita tahu. Ya, secara sederhana dikatakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti ini sangat jelas sekali. Dan bagaimana supaya kita beriman? Tentu kita tidak bisa beriman ya dengan berdiam diri saja. Tetapi apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita percayai. Maka dikatakan tulislah. Jadi firman Tuhan itu menjadi sumber iman kita. Kalau kita berorientasi pada kondisi hari-hari ini, maka saya mau katakan kita akan bingung. Maaf, bisa jadi kita akan meninggalkan Tuhan. Ya, banyak tema-tema yang sering kita dengar pada channel-channel lain yang berkata, di mana Tuhan ketika ada pandemik? Ini pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya yang perlu kita kaji. Ya, dalam pembacaan ini kita perhatikan, ya, apa bukti? Ya, bagaimana supaya kita beriman? Tentu kita harus berorientasi bukan kepada apa saja yang kita lihat, tetapi kepada semua yang tertulis.
dari semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan saya pikir sangat jelas sekali. Jadi iman itu memang membutuhkan ujian. Iman itu membutuhkan masa atau periode waktu di mana kita mengalami banyak hal yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita sudah punya iman, ya, maka kalau saudara perhatikan, pembalasan Tuhan itu betul-betul terjadi. Ya. Jadi tidak akan ada kejahatan yang akan terus terjadi pada umat Tuhan. Yakini itu. Kalau kita membaca pasal 2 ayat 6 sampai 20, ya, dimulai dengan kata celaka, celaka, celaka. Maka perbuatan Tuhan akan segera terjadi kepada orang-orang yang menista kekudusan Tuhan, yang membuat umat Tuhan yang membuat umat Tuhan menderita. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang jahat yang menindas hamba-hamba Tuhan. Banyak gereja-gereja yang terbakar, banyak ketidakadilan yang terjadi. Saudara, perhatikan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri akan melakukan pembalasan. Tetapi yang kita butuhkan hari ini ialah kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara, hal yang terakhir, ketika kita hidup oleh iman, bukan hidup dengan mata jasmani kita, maka kita tidak akan bingung. Dan orang yang hidup dengan imannya, maka dia akan dapat memuji Tuhan dalam segala kondisi situasi yang ada. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir. Bukti orang yang hidup dengan iman percayanya, dia akan dapat menyanyi, dia akan memuji Tuhan apapun situasi yang dikehendakinya. Saya mungkin akan sampaikan ayat ini dengan nyanyian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Dimulai dengan sekalipun, ya, apa yang kita alami hari ini, kita bisa bersorak-sorak karena ada janji Tuhan yang pasti sebagai dasar iman kita. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati semua saudaraku memasuki semua aktivitas dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.